teknik pembuatan atau penyusunan bab 1. Bab 1. Nah, paling tidak target kita pulang dari sini sudah selesai bab 1 untuk yang kualitatif, dan untuk yang kuantitatif diharapkan selesai bab 1 dan bab 3. Bab 3 itu metodologi penelitian. Baik, kita berpanjang kala, langsung saja kita persilakan kepada Bapak dosen kita, Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Firdaus, MPD. Kepadanya, kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah kembali ya setelah istirahat sholat maghrib, sholat isya dan malamnya. Tapi saya lihat masih banyak bulan kosong. Berarti masih banyak peserta yang masih di kamar. Padahal target kita sebenarnya adalah meringankan beban Anda untuk mulai besok Anda akan didistribusikan kepada seluruh dosen pembimbing. Dan yang akan dibahas dengan dosen pembimbing Anda adalah bab 1 dan bab 3 bagi yang kualitatif. Bab 1 bagi yang kualitatif. Jadi diharapkan dengan membahas ini besok kita itu satu langkah, satu persepsi semua tentang bagaimana pembuatan proposal. Jadi besok itu Anda tinggal diskusi dengan dosen pembimbing Anda. Gak dari nol lagi ya. Makanya dari awal kemarin saya sudah sampaikan bahwa yang dibawa ke puncak ini bukan nol, bukan sekedar judul, tapi Anda sudah punya proposal. Yang akan kita bahas malam ini hanyalah sekedar untuk meluruskan proposal Anda. Kalau ngajar bikin proposal malam ini waktunya nggak cukup. Waktu saya berapa menit boleh? Cuma setengah jam. Mungkin nggak selesai proposal, bikin proposal setengah jam. Nggak mungkin kan ya? Nah, oleh karena itu mohon kajiannya, saya hanya akan sedikit mengarahkan Anda tentang pembuatan proposal ini. Nanti Anda cek proposal Anda sudah benar atau belum, supaya besok Anda tidak berdebat lagi dengan pembimbing Anda. Pembimbing sebentar proposalnya. Ya, karena besok malam ini dibagikan. Besok pagi Anda akan sudah didistribusikan ke dosen pembimbing masing-masing. Ya, oke. Baik. Kita akan coba mulai membahas tentang pembuatan proposal bab 1 yang dimulai dari latar belakang. Tolong dimajukan Bu Nadia. Oh, di belakang kenapa gak nyala? Bukan, itu ini loh, LCD di belakang belum nyala. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi saya mohon Anda untuk malam ini serius. Ya, kenapa? Jangan nanti setelah pulang dari sini Anda masih belum bisa mengajukan proposal Anda. Kalau itu yang terjadi, berarti sia-sia Anda kesini. Anda kesini hanya untuk cuma pindah makan, pindah tidur, pindah mandi. Tidak ada apa-apa yang Anda lakukan di sini. Jadi tolong perhatikan bahwa ini dalam rangka mengupayakan Anda untuk bisa lulus tepat waktu. Tadi pagi saya sudah ingatkan, Anda harus bisa menyelesaikan sampai di akhir Februari pada pembuatan angket. Bagi bab 1, bab 2, dan bab 3 sampai angket harus selesai di bulan Februari. Jadi kalau bagi Anda yang main-main, itu sudah ada pasang blok saya. Ya, oke. Baik. Pertama saya akan bicarakan tentang pembuatan latar belakang masalah. Ya.
Pada latar belakang masalah ini Anda harus fokus pada variabel Y, ya, variabel yang menjadi masalah. Nanti Anda cek di proposal Anda, sudah mengarah ke sana. Karena seingat saya kalau kuliah metodologi penelitian baik itu dengan saya maupun dengan Pak Prof itu kami sudah arahkan. Jadi latar belakang masalah itu berangkat dari variabel Y. Ada masalah apa? Karena ini yang paling banyak masalah dalam sikap. Bab 1 itu ibarat Anda membuat konstruksi rumah. Kalau konstruksinya tidak jelas, Anda mau bikin rumah apa? Anda dirikan bangunan di atas konstruksi yang tidak jelas, yang ambruk semua. Jadi bisa saya katakan kalau bab 1 tidak jelas, otomatis skripsi Anda dalam sikap amburadul, nggak akan berhasil dalam Anda. Maka kuncinya pertama, latar belakang masalah itu harus berangkat dari ada masalah apa. Apa masalahnya? Dan masalah itu harus didukung dengan data. Sekali lagi, masalah di latar belakang yang Anda sampaikan itu harus didukung dengan data. Datanya dari mana? Datanya harus Anda ambil dari sekolah atau Anda praktek. Dan itu saya sudah ingatkan pada saat pembekalan PPL. Ya, apa data yang bisa diambil? Enggak ada di sekolah, bisa Anda cari dari internet juga bisa. Karena tidak boleh Anda mengatakan ada masalah hanya sekedar menurut pandangan Anda, tapi harus ada data pendukung dan sumber data. Itu untuk latar belakang masalah. Jadi jangan lagi memuat di latar belakang masalah itu Anda bicara tentang definisi. Karena definisi itu nanti akan masuk di bab 2. Paham ya? Itu latar belakang masalah. Data pendukung itu bisa dalam bentuk tabel, bisa saja juga dalam bentuk narasi. Yang penting ada sumbernya. Jadi itu makanya kemarin saya ingatkan, termasuk dalam bentuk PPL juga saya ingatkan, jangan lupa cari data yang memang dibutuhkan untuk skripsi Anda. Jadi sebenarnya PPL 2 itu multifungsi. Praktek mengajar, mencari data, dan mempersiapkan proposal. Lalu yang terakhir adalah promosi diri Anda. Karena sudah saya dengar ada beberapa orang yang masih praktek kemarin PPL 2 sudah ditawari untuk langsung jadi guru di sekolah yang bersangkutan. Terutama buat untuk kemarin yang masih. Oke, nah kemudian lanjut Bu Nadia, oke. Untuk teman-teman tuntas ya. Jadi saya tidak akan membahas bagaimana membuatnya ya, tapi yang penting isinya. Ya, berkalimatnya itu nanti bisa Anda boleh sendiri. Ya, jadi jangan coba-coba Anda melakukan mengambil pembelajaran dari internet atau dari skripsi kakak kelas yang belum tentu benar. Kalau kakak kelas Anda itu salah, Anda ikut nyembur. Ambil dari internet, kemudian saya kalau dalam sidang yang paling ditakuti katanya ya, kalau saya sudah dengan Pak Gini yang uji udah habis sudah. Karena kami pernah dengan Pak Gini ini saksi hidupnya saya dapat ini kebetulan kami mau uji 5 skripsi 5-5-nya tidak lulus. Pernah begitu ya? 5 skripsi kami uji, ke 5-5-nya tidak lulus, 3 terbukti plagiat. Kenapa? Kita bisa buka, kita bisa cari. Ya, jadi target skripsi Anda adalah bagaimana Anda membuat sebuah karya ilmiah yang murni karya Anda, nggak muluk-muluk. Karena kalau mau bagus nanti di S2 dan S3. Yang di S1 ini belajar membuat karya ilmiah yang memang murni karya sendiri. Itu targetnya. Ya, jadi targetnya tidak muluk-muluk. Oke, tapi kalau itu Anda langgar, kami berhak tidak meluluskan Anda dalam sidang. Masalahnya nanti sampai di rumah Anda kan ditanya, Neng, lulus nggak sidang? Anda mau jawab apa? Proses. Gak lulus, enggak.
Tega sama orang bujau nggak lulus. Anda bujau dengan orang tua dan nggak lulus, tega Anda. Maka dari sekarang saya ingatkan, yang penting originalitas tulisan Anda dulu. Ya, oke. Kemudian diidentifikasi masalah. Tadi di bab 1 ada masalah dan ada masalah dan ada data. Lalu kemudian diidentifikasi masalah itu apa masalahnya? Kita mencoba membedah masalah itu. Masalah yang kita nyatakan di bab 1 masalah tadi, kita bedah. Apanya kita bedah? Apa penyebab masalah itu timbul? Cek nanti identifikasi masalahnya. Apa yang menyebabkan masalah itu timbul? Contoh, kalau misalnya saya bicara, kalau saya contohkan di sini adalah tentang kinerja guru. Kira-kira yang menyebabkan kinerja guru itu tidak maksimal apa? Rumahnya jauh dari sekolah. Rumah jauh dari sekolah. Kompensasi atau gaji. Hah? Apa lagi? Sarana prasarana, kepemimpinan kepala sekolah. Apa lagi? Hah? Kesejahteraan tidak terjamin. Cukup banyak kan? Tapi harus ada lihat yang real di sekolah. Anda kan 6 bulan kemarin di sekolah kan? Pasti Anda tahu kira-kira penyebab masalah Anda itu apa. Oke? Lalu Anda tuangkan dalam kalimat sebab akibat. Jadi kalau besok para pembimbing ada yang menemukan identifikasi masalah tidak menggunakan kalimat sebab akibat, silakan coret. Kita sudah arahkan malam ini. Ya, contoh, masih terjadinya kekosongan jam pelajaran karena ketidakhadiran guru. Menggambarkan kinerja guru kan? Iya. Ya. Lalu contoh lagi, sarana pembelajaran di sebagian sekolah yang tidak atau yang belum memadai membuat kinerja guru tidak maksimal. Benar? Cara mengujinya gampang. Identifikasi masalah kita itu kalimatnya. Begitu kita buat, kita tanya, kalau begini kalimatnya ada yang bisa bantah nggak? Contoh, sarana pembelajaran di sebagian sekolah. Ini mohon maaf, tulisannya agak salah, sebagian. Ya, berarti tidak di semua sekolah. Ada yang sekolah sarananya sudah memadai. Tapi kalau ada sekolah yang sarananya tidak memadai, benar nggak sih mengganggu kinerja guru? Benar nggak? Hah? Kalau misalnya sarana pembelajaran itu tidak memadai, benar nggak mengganggu kinerja guru? Mengganggu, Ustaz. Mengganggu, berarti benar kalimatnya. Cara mengujinya gitu. Ya gampang sebenarnya. Jadi kita lihat penyebab masalah itu, lalu kita tuangkan dalam kalimat sebab akibat. Minimal identifikasi masalah itu harus 4. Semakin banyak semakin bagus. Salah satu dari penyebab itu, kalau dari faktor itu tadi, nanti akan kita jadikan apa? Kita jadikan solusi. Ya. Jadi kalau misalnya contoh, kalau sarana pembelajaran ini diperbaiki, apa yang akan terjadi? Lebih baik kinerjanya saja. Kinerja guru akan baik, berarti nanti bisa saja judulnya akan lahir. Apa kira-kira judulnya? Pengaruh sarana prasarana terhadap kinerja guru. Begitu baru bisa lahir judul. Jangan judul yang lahir duluan, itu namanya proposal judul. Paham? Ada yang mau paham? Silahkan tanya. Jadi salah satu dari faktor itu nanti akan menjadi variabel. Oh iya, menjadi variabel X. Kan ini sudah jelas tadi kinerja guru.
apa sih faktor penyebab terjadinya masalah pada Y? Kalau misalnya Anda belum dapatkan data, itu Anda boleh lakukan research di internet. Ini nanti malam tugas Anda adalah memperbaiki proposal Anda. Sehingga besok akan dibagikan kepada dosen pembimbing, proposal Anda sudah mendekati lebih benar. Kalau yang masih salah, masih ada kesempatan untuk lebih malam ini. Jadi memang kita di sini bukan untuk pindah tidur, ya. Oke. Jadi identifikasi masalah ini minimal nanti 4. Salah satunya nanti akan kita angkat menjadi variabel X. Paham? Yang di belakang mau kan kira-kira? Paham, oke. Lanjut. Pembatasan masalah. Apa sih sebenarnya pembatasan masalah itu? Kalau misalnya variabelnya 2, X dan Y, yang dibatasi yang mana? Ya? Kalau variabelnya ada 2, X dan Y, yang dibatasi yang mana? Iya, pembatasan masalahnya yang mana? Dua-duanya. Para contoh sudah kelihatan loh, mungkin tahu berani. Sahabat sama, nggak usah takut sama. Jadi kalau saya contohkan di sini, yang saya jadikan solusinya apa? Apa yang saya jadikan solusi itu mengatasi masalahnya? Hah? Yang masalah tadi yang mana? Ini kelengahan kayaknya ada suaranya. Y, kinerja guru Ustaz. Yang masalah tadi yang mana di situ? Kinerja guru. Solusi yang saya tawarkan apa? Kepemimpinan kepala sekolah. Kan gitu. Dua-duanya harus dibatasi. Kalau dibatasi bisa di sini saya katakan dibatasi pada upaya kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi guru. Kira-kira fungsi apa yang saya angkat? Fungsi apa yang ada dalam kepemimpinan itu? Ya Allah, ada yang tahu. Fungsi Pengawasan. Fungsi motivator. Kan dalam kepemimpinan itu ada berapa fungsi? Ada 6. 1. Supervisor. 1. Supervisor Ustaz. 1. Fungsi inspirator. Rasulullah itu berhasil karena inspirator. Yang kedua, Supervisor. edukator. Ketiga, motivator. 4, supervisor. 5, mediator. 6, komunikator. Gila semua ya. Kalau belajar semua teman-teman. Ya, ambil salah satu. Jadi cara kita mengambil pembatasan masalah variabel itu, coba buka atau searching, tanya si Mbak, ruang lingkup variabel saya ini apa? Dari ruang lingkup itu nanti lihat mana yang paling mungkin untuk menjadi solusi, itulah batasannya. Ya, ini pelan-pelan nih. Kalau yang nggak paham langsung tanya. Jadi Anda searching di internet, ya, mau nanya Mbah Google boleh, mau Kiai Yahoo boleh, gitu kan? Tanya, batasan motivasi belajar itu apa? Atau ruang lingkup motivasi belajar itu apa? Pasti Kiai ngasih tahu kok. Nanti ambil salah satu yang kira-kira menurut kita bisa menjadi solusi untuk variabel Y. Kalau kinerja gurunya rendah, apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah? Memotivasi. Memotivasi. Oke. Lalu yang Y ini juga kita batasi. Apa batasannya? Yo, ruang lingkup guru kerja guru apa?
Personal. Habis PPL dua masa nggak tahu orang itu sudah ada guru. Kalau guru umum roh lingkupnya 4, kalau guru agama roh lingkupnya 6. Ayo. Personal. Kompetensi personal. Personal. Pedagogi. Sosial. Sosial. Profesional. Leadership. Religius. Spiritual. Iya kan? Kita terjemahkan sama satu misalnya tadi kesiapan dan kemampuan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Kompetensi apa? Pedagogi. Keren. Pertama kita. Iya kan? Ya, jadi begitu caranya cari batasannya. Cari dari luar lingkup. Tentu kita di sekolah lebih tahu apa sih masalah dengan guru. Ada masalah nggak guru di sekolah? Ada? Banyak. Ada masalah nggak dengan siswa? Ada masalah nggak dengan sarana-prasarana? Banyak kan? Tapi saya nggak minta bongkar proposal yang baru. Cuma sempurnakan supaya besok ya Bismillah seminarnya dengan bahasa pembimbingnya lancar. Jurulan proposal Anda di ACC tinggal kasih ke Pak Taufik untuk BBA, kasih ke Bu Eni, ke Pak Gaya untuk BBA, kasih ke Bu Eni untuk yang PAI. 2 hari sudah dapat dosen pembimbing. Itu yang kita harapkan. Oke ya? Bisa? Bisa. Oke, alhamdulillah. Next. Lalu kita masuk kepada perumusan. Oh, ini bagi contohnya yang lain. Kita masuk ke perumusan masalah. Sebenarnya perumusan masalah ini paling gampang. Ya, baik itu untuk kualitatif maupun kuantitatif. Ada yang bergeser dari kuantitatif ke kualitatif? Wah, banyak ya? Nggak apa-apa. Kalau kata Pak Dede tadi saya itu sama Pak Enan itu orang kuantitatif, ya biarin aja. Padahal saya juga bimbingnya kualitatif, tapi dia berjalan gitu. Karena saya bicaranya orang kuantitatif, ya apa-apa. Kebetulan memang ngajarnya metodologi, terus juga ngajarnya ada statistik, ya sudah dia orang kuantitatif. Lengkap sudah pemberitaan saya kan? Ya, iya. Nah, kalau tadi X-nya adalah apa pemimpin kepala sekolah, Y-nya tadi kerja guru, kira-kira lain judulnya apa? Apa kira-kira lain judulnya? X-nya adalah kepemimpinan kepala sekolah, Y-nya adalah kinerja guru. Pengaruh kepemimpinan. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap. Oke, bukan berarti itu bisa. Nggak sulit kok. Yang penting kita fokus saja. Nah, kalau sudah lahir judulnya, nggak sulit kok, cuma nambahin depannya kopi judul itu masukin ke perumusan masalah. Ini kuantitatif ya. Tinggal tambahin di depannya apakah terdapat, masukin judul. Sulit nggak? Enggak. Kalau ada yang bilang sulit, kebangetan. Kalau tinggal kopi kok. Ya kan? Lalu karena di atas kita udah bertanya apakah ada pengaruh, timbul pertanyaan berikut kan? Kalau mau berpengaruh, seberapa besar pengaruhnya? Ini hati-hati karena kalau nggak fokus ya, di sidang saya bertanya judulnya kemana, perumusan masalahnya kemana? Benar ini sopeng segini biasanya. Karena kebangetan gitu loh. Rupanya waktu saya ngasih materi di Solo tidur. Nah itu apa saya? Bingung lagi ya. Ya. Lalu yang satu lagi, nah ini yang saya namakan dengan, jadi saya juga nggak mau dikatakan kuantitatif murni karena ada sequential. Saya mau masukkan satu rumusan masalah yang sifatnya kualitatif. Apa itu? Strategi. Jadi tinggal memasukkan bagaimana strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Itu kalau kita kuantitatif boleh
gitu. Oke ya, untuk berusaha masalah untuk yang penelitian kuantitatif oke ya. Sekarang untuk yang kualitatif, contohnya misalnya saya punya masalah misalnya begini. Dulu kan pernah orang mengatakan bahwa kurban di sekolah itu adalah mempertontonkan kesadisan. Pernah ada beritanya? Kurban di sekolah itu mempertontonkan kesadisan kepada siswa karena motong kehidupan siswa. Saya bilang itu orang nggak ngerti kurban. Kalau saya ngomong Pak, ya. Nah, akhirnya kita harus bisa membuktikan sebenarnya itu bukan kesadisan, tapi ada nilai-nilai pendidikan di situ. Maka lahirlah masih judul saya dari masalah itu adalah nilai-nilai pedagogis ibadah kurban. Oke, tangkap ya judulnya ya, nilai-nilai pedagogis ibadah kurban. Rontok dulu, jangan rontok. Kira-kira perusahaan masalahnya apa? Wali. Bagaimana nih nanamkan? Coba dari. Jangan takut, ayo, Chandra. Apa nilai-nilai pedagogis yang terdapat dalam ibadah kurban? Yang benar saya kasih permen. Nah, saya mulai. Satu cukup. Saya mulai. Ya. Jadi kita angkat dari judul. Ini judulnya kemana, pengurusnya kemaslahatan kemana, kan nggak jawab masalah. Oke, jadi kalau misalnya tadi judulnya adalah nilai-nilai pedagogis ibadah, nilai-nilai pedagogis ibadah kurban, ya kan? Maka kita langsung tanyakan apa nilai-nilai pedagogis yang terkandung dalam ibadah. Kayak ini kalau satu kurang kenyang ya, tambah satu lagi rumusannya. Apa kira-kira? Bagaimana menanamkan nilai-nilai pedagogis ibadah kurban. Bagaimana menanamkan nilai-nilai atau bagaimana menanamkan kebiasaan berkurban. Pokoknya ambil dari judul itu apa yang kira-kira bisa kita gali, yang bisa kita teliti supaya itu bisa memberi nilai gitu. Jadi nggak sulit kan ya, yang satu apakah, yang satu apa, tinggal lengkapnya. Ya, bisa. Yang belakang bisa. Saya tolong ke belakang kabelnya banyak banget dari sabun. Tadi bukan kalau saya sabun sih nggak jatuh, sabun sih takutnya ada kawannya yang tertarik gitu. Oke ya, bisa pesannya? Bisa? Yang belakang tolong suaranya, bisa nggak? Bisa. Masa suara saya satu kalah suara ada segitu banyaknya? Oke, baik, next. Palingnya, kalau misalnya rumusannya udah, jadi, nah, kalau perhatikan misalnya ini, kalau misalnya pengaruh pasangannya apa? Nah, kalau pengaruh pasangannya terhadap, ya, kalau hubungan pasangannya benar, ya. Aku mau mengenalimu, dirimu betul mau mengenalimu, kan gitu. Nah itu namanya apa? Nah, tapi kalau aku berhubungan denganmu, dirimu juga berhubungan denganku. Nah itu dua arah, ya. Jadi cara melihatnya gampang. Kalau pengaruhnya satu arah, ya. Contoh, kira-kira kalau pemimpinan kepala sekolah mengenai kinerja guru nggak? Saudara, kalau pemimpinan kepala sekolah mau mengenai kinerja guru nggak? Oke, kinerja guru mau mengenai kinerja guru, pemimpinan kepala sekolah nggak?
kinerja guru mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah nggak? Ngaruh. Tidak. Kalau dia tidak timbal balik, tidak dua arah, maka berarti judulnya adalah pengaruh. Tapi kalau terjadi hubungan timbal balik, maka dia disebut dengan hubungan. Tapi jangan dipasang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Salah. Harus terhadap. Oke, next. Lagi. Nah, lanjut kepada tujuan ini juga gampang. Di proposal sebenarnya setengah malam selesai. Benar kalau udah jadi kok. Tujuan penelitian itu juga gampang. Kopi memesan masalah Anda itu bawa ke tujuan, tinggal tambahin depannya untuk menganalisis. Karena dari kalimat pertanyaan menjadi kalimat pernyataan. Yuk ke belakang ya, perhatikan. Ya, tinggal menambahkan untuk menganalisa masuk perumusan yang pertama tadi. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru? Sulit? Yang penting ngerti. Ya. Tapi kalau nggak ngerti terus juga nggak mau serius, ya sudah celaka 12. Ya, lalu karena untuk melihat pengaruh itu kita butuh analisa. Lalu yang kedua, yang akan kita lihat apa? Besarnya pengaruh. Kalau besarnya pengaruh pakai apa melihatnya? Ukuran. Diukur. Maka tinggal memasukkan untuk mengukur seberapa besar, masukkan judulnya. Mudah kan? Hanya memasukkan kata-kata untuk mengukur seberapa besar tambah judul. Oke? Bisa? Jadi kalau perumusannya 3, maka tujuan penelitiannya 3, kesimpulan 3. Itu sampai bawah 5 itu. Makanya saya bilang tadi kalau 1 itu kerangkanya, fondasinya gitu. Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah untuk melihat bagaimana strategi kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru. Tinggal tambahkan untuk menganalisa. Kan kalau strategi butuh analisa. Coba 15 menit belum nyampe loh. Udah sampai di tujuan. Cepat kan? Benar nggak? Ada yang belum paham sampai sini? Silakan tanya dulu. Ya. Kasih mic. Kalau kualitatif, bagus. Itu kan kalau kuantitatif, Pak, pakai ngukur-ngukur. Kalau kualitatif gimana? Justru kalau kualitatif itu rata-rata menggunakan kata-kata untuk menganalisa. Tadi kan apa nilai-nilai? Apa tadi Chandra? Apa nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah kurban? Lalu kita masukkan ke tujuan untuk menganalisa apa nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah kurban. Kan tinggal kopi sama kan? Ya, justru kalau penelitiannya adalah kualitatif, ya, dia lebih banyak menggunakan analisa. Ya, malah lebih mudah. Paham sampai sini? Yang belakang paham? Oke, next. Manfaat penelitian. Nah, di sini kita buka dulu ya. Kenapa kita tahu orang skripsi itu pelajar? Menurut Anda, kira-kira yang tahu manfaat penelitian itu siapa? Orang lain. Yang meneliti. Yakin? Yakin nggak? Yakin. Siapa kira-kira yang memanfaatkan hasil penelitian Anda? Kalau orang-orang pendidikan, siapa kira-kira yang memanfaatkan?
Coba lagi. Bisa juga peneliti selain tinggal ada kalimat kan. Buat dulu apa, proposal apa, penelitiannya apa. Tapi kami juga di situ dengan Pak Dini nggak lupa nanya untuk kepala sekolah bentuk manfaatnya apa. Kalau bukan ada yang buat skripsi, wassalamualaikum di situ. Karena yang tahu persis bentuk manfaatnya itu siapa? Peneliti. Kita pasti akan tanya, kalau untuk siswa bentuk manfaatnya apa? Apa yang bisa dimanfaatkan dari sebenarnya kita? Yang tahu kita kan nggak tahu. Jadi dari bab 1 saja kita penguji bisa tahu skripsi ini original atau tidak. Ya, nggak perlu buka sampai wah 150 halaman nggak pasti nggak dibaca sama Pak Firdaus penguji itu. Nggak perlu sampai belakang, bab 1-nya aja uji. Kalau bab 1 lulus, insya Allah ke belakang aman. Tapi kalau nggak lulus bab 1-nya, ya sudah cukup sampai di situ kan. Ya. Jadi manfaat penelitian ini yang tahu adalah si peneliti sendiri. Oke, next, hari ini. Nah, karena pemikiran, ya. Nah, ini memang dalam beberapa pakar penelitian memang berbeda-beda, ya. Tapi kita ambil sederhananya saja dulu, ya. Apa sih karena pemikiran? Itu karena pemikiran siapa? Nah. Karena pemikirannya siapa? Si peneliti. Tentang apa? Variabelnya. Hah? Variabel. Tentang variabel yang kita teliti. Tapi karena pemikiran tadi dibilang itu adalah pemikiran kita, bahasanya bahasa siapa? Bahasa Anda sendiri. Oh, sulit Pak, jadi bahasa sendiri. Ya, sulit. Contohnya misalnya Anda bicara tentang kinerja guru. Tanya aja sama si Mbak, kinerja guru itu apa sih? Atau nanti Anda baca buku kinerja guru itu apa sih? Setelah Anda dapatkan, coba ganti menjadi kalimat sendiri. Seperti itu aja dulu. Sederhana saja cara pemikirannya. Ganti dengan kalimat sendiri. Nah, kalau sudah dapat, berarti kinerja di dalam pemikiran itu kan dua-duanya harus ada. Apa yang Anda maksud dengan kepemimpinan kepala sekolah? Apa yang Anda maksud dengan kinerja guru? Ya, uraikan dengan bahasa sendiri masing-masing variabel. Lalu coba gambarkan keterkaitannya. Ya, kemudian juga buat bagannya nanti dibuat di bawah. Oke? Bisa? Bisa. Proposal sudah jadi kok. Saya cuma mau refresh Anda aja supaya besok Anda menghadapi dosen sebenarnya proposalnya yakin. Ayo Pak, proposal saya siap. Pak mau Pak? Wah enak kan kalau gitu. Iya. Hadapin aja Pak Taufik sama Pak Tahir, nggak usah takut. Iya kan? Kalau perlu miringin pecian dikit. Ayo Pak, saya siap tuh. Iya kan, yang penting proposal Anda udah siap gitu loh, isinya benar gitu loh. Ya, oke, next hari ini. Lalu masuk pada hipotesis. Nah, ini hipotesis statistiknya, tapi diminta juga ada hipotesis penelitiannya. Ya, hipotesis penelitiannya apa kira-kira bunyinya? Diduga. Kepemimpinan kepala sekolah itu memiliki pengaruh terhadap kinerja guru. Apabila kepemimpinan kepala sekolah baik, maka kinerja guru juga akan semakin baik. Apabila kinerja kepala sekolahnya tidak baik, maka kinerja guru juga akan tidak baik. Itu namanya hipotesis penelitian. Oke? Jadi kalau X-nya semakin baik, Y-nya pasti semakin baik. Kalau X-nya tidak baik, Y-nya juga nggak akan baik. Itu namanya hipotesis penelitian. Baru kemudian masuk ke hipotesis statistik.
Kalau yang kualitatif pakai hipotesis nggak? Nggak usah. Gantinya pakai apa? Gantinya dengan apa? Hah? Hipotesis penelitiannya untuk metodologi untuk penelitian kualitatif digantinya dengan apa? Gantinya dengan apa? Tadi udah ada bunyi kan? Gantinya dengan apa? Gantinya dengan dua. Gantinya dengan apa? Daftar pustaka, bukan? Ayo. Berarti yang proposal kualitatif belum lengkap dong. Kedua. Ganti hipotesis adalah metode penelitian. Jadi yang kualitatif tidak ada hipotesis tapi diganti dengan metode penelitian. Kalau yang kuantitatif metodenya dari mana? Tiba bab 3. Kan ada sama gitu. Ya, terus aku. Nah, kalau yang bab yang kuantitatif hipotesis sensitifnya ada di sini. Ada HO dan H0. Apa? HO dan atau HO atau H0. Jadi kalau menunjukkan negatif itu gunakan HO atau H0. Kalau dia untuk dugaan positifnya HA atau H1. Ya, diduga tidak terdapat masukin judul. Oh, gampang banget loh. Oh, bunga mawar ternyata kan gitu. Ya, jadi cuma masukin kata-kata diduga tidak terdapat masukin Kode N. masukin judul. Kalau positif diduga terdapat masukin judul. Apa yang sulit? Bisa ya? Bisa? Oke. Ya. Nah, kalau untuk yang kualitatif tadi diganti dengan oke, next, seperti ini 2 menit lagi selesai. Lokasi penelitian. Ya. Nah, kalau ini kira-kira Anda sudah punya lokasinya belum? Sudah, berarti tinggal import. Ya. Sebutkan nama sekolah berikut alamatnya. Jangan sampai salah alamat. Alamat palsu. Ya. Jadi tinggal ikut nama sekolahnya dan alamatnya. Kemudian kalau penelitian harus ada kata-kata apa ada di situ? Diperkirakan. Diperkirakan. Oke, sahabat Gur. Diperkirakan. Kenapa diperkirakan? Karena belum dilaksanakan. Kalau udah jadi skripsinya nanti dibuang diperkirakannya. Itu lebih dari proposal sudah jadikan jadi skripsi. Ya, sebutkan bulannya dan tahunnya. Itu nggak sulit ya. Oke, next selanjutnya. Kayaknya habis ya. Habis kan? Oh, udah spot gua. Nanti saya semua yang mau borong nanti repot. Oke, baik. Itu flashback sedikit saya meningkatkan ingatan Anda tentang pembuatan proposal yang besok Anda harus serahkan kepada dosen yang akan menyeminarkan proposal Anda. Ya, silakan Pak Yoni dengan baik. Ya, mudah-mudahan besok semua proposal Anda diterima. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya yakin proposal Anda sebenarnya sudah betul. Cuma menguji saya aja, kan gitu. Baik, terima kasih. Bila kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus sekali buat Bapak narasumber kita. Semakin malam ternyata semakin semangat. Baik.
ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Firdaus MPD yang telah menyampaikan materi tentang teknik penyusunan bab 1 baik yang kuali maupun yang kuanti. Alhamdulillah sudah terbuka ya, makin dekat kita dengan penyusunan proposal yang jadi. Insya Allah besok sudah dinyusun. Baik, terbukti sangat jelas, gamblang dan itu mendetail penjelasan tadi sehingga tidak ada yang bertanya. Berarti membuktikan bahwa semuanya sudah paham. Baik dong? Ramayana dong? Iya, benar Ramayana ya. Baik, saya sebagai moderator kami sampai Argentina, Maradona. Asal jangan cantum, celana. Baik, kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu teknik penyusunan bab 2 lanjut bab 2 dan bab 3. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber kita, Ibu Dokter. Oh ya, baik, sahabat oleh Bapak dekan kita, Bapak Dr. Syahrul PDI. Al-Bagir, ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bila ya tadi berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.